Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam sapaan firman hari ini. Kita akan belajar tentang Tuhan yang kadang bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuhan bekerja di balik layar perjalanan hidup kita yang kadang mengkhawatirkan, menakutkan untuk kita jalani. Ketika kecil, saya seringkali kalau tidur malam itu terbangun dan takut. Padahal sekarang jadi pendeta. Dulu ketika kecil Bapak Ibu saya penakut. Saya kalau sudah takut begitu malam hari, saya nggak berani tidur di kamar saya. Padahal di kamar saya juga ada satu orang kakak saya. Saya akan memilih untuk keluar dari kamar saya, lalu masuk ke kamar yang satunya, di mana kamar yang satu itu ada 3 orang kakak saya yang lebih besar. Lalu saya akan mencoba mengambil posisi di tengah-tengah mereka. Saya akan mencoba menyusup di antara 3 orang kakak saya untuk tidur di tengah-tengah mereka. Itulah cara saya untuk menghilangkan rasa takut. Jadi ketakutan itu karena bayangan-bayangan saya tentang segala sesuatu yang menakutkan. Pikiran saya sendiri. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuman karena pikiran saya itu lalu saya tidak bisa tidur lagi. Nah, Bapak Ibu, pengalaman itu kemudian menjadi satu pengalaman yang menarik ketika saya membaca kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Kadang kita mengambil posisi di tengah itu untuk merasakan rasa aman karena kita berada di sekeliling orang yang mencintai dan mengasihi kita. Ternyata demikian juga yang kita perlukan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 6, itu adalah kisah di mana terjadi peperangan antara Raja Aram dan Raja Israel. Dan saat itu adalah saat di mana Elisa melayani. Jadi orang-orang Aram ini tidak pernah berhasil untuk menghabisi tentara Israel. Tidak pernah berhasil karena Elisa selalu memberitahu apa yang sedang dikerjakan oleh Raja Aram, apa yang menjadi rencana Raja Aram. Elisa selalu memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sehingga orang-orang Aram ini selalu gagal. Lalu pada satu waktu, karena Elisa yang selalu memberitahukan semua itu, maka Elisa lah yang dikejar oleh Raja Aram. Nah, ketika Raja Aram itu mengejar Elisa, Raja Aram itu ingin menghabisi Elisa, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan pelayanan Elisa. Nah, kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 15 sampai 17. Begini kisahnya. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun, yaitu Elisa, pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dan daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa,
"Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujangnya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Menarik sekali kisah ini. Kisah Elisa menanggapi ketakutan bujangnya yang sudah dikepung oleh pasukan Raja Aram. Dan apa yang dilakukan Elisa? Elisa berdoa. Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata bujangnya yang menyertai dia. Sehingga bujangnya itu melihat bahwa sesungguhnya Allah yang tidak nampak itu ada di sekeliling mereka. Dengan pasukan yang jauh lebih banyak, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Aram. Menarik Bapak Ibu ya. Kisah ini menarik. Bapak Ibu dan saya seringkali menjadi seperti bujang dari Elisa. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan ini. Kita diingatkan bagaimana Elisa meneguhkan iman dari bujangnya untuk melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, Tuhan itu jauh lebih bisa kita andalkan, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Elisa sedang menuntun bujangnya itu untuk melihat bahwa Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Kita pun kadang rindu bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang meneguhkan kita. Bahwa kita berada di dekatnya. Dan kita aman dan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita mesti belajar untuk percaya. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan bekerja. Dan Tuhan ada di balik layar seluruh peristiwa hidup kita. Ketika kita terus memandang kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, kita akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Mengalami Tuhan, bukan dari apa yang dikatakan orang, tetapi mengalaminya sendiri. Bahwa Tuhan itu kekuatan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan bekerja di balik layar kehidupan kita. Di dalam perjalanan kita yang mungkin sangat menakutkan untuk dijalani. Di sana ada Tuhan bersama Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.